Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial Sistem TIK Penilaian Kinerja PPB Pemda. Bapak dan Ibu dapat mengakses ke halaman penilaiankerja.bkpm.co.id. Bapak dan Ibu dapat mengklik pada tombol login. Pada halaman login terdapat username dan password yang telah dikirimkan BKPM kepada PPB Kota dan Kabupaten. Bapak dan Ibu dapat mengisikan username dan password yang telah diberikan. Lalu terdapat verifikasi CAPTCHA yang dapat Ibu dan Bapak isikan. Setelah mengisikan, Bapak dan Ibu dapat mengklik tombol Sign In. Pada halaman dashboard terdapat total dan beberapa kriteria pada PPB Provinsi Maluku. Di antaranya adalah penyusunan peraturan daerah, reformasi pelaksanaan perizinan berusaha, dan koneksi Pemda dengan sistem OSS. Selanjutnya, terdapat kegiatan dan agenda-agenda kegiatan yang telah ditetapkan oleh BKPM. Di antaranya adalah verifikasi lapangan penilaian mandiri PTSP Pemda, PPB Pemda, PPB KL. Selanjutnya, terdapat verifikasi dokumen penilaian mandiri. Lalu terdapat sosialisasi penilaian kinerja PTSP Pemda dan KL, dan terdapat beberapa di antara lainnya. Selanjutnya, di sini terdapat profil PPB. Pada profil PPB ini terdapat informasi identitas PPB. Di antaranya adalah terdapat provinsi, kabupaten, atau kota dari masing-masing daerah. Selanjutnya terdapat nomor surat keputusan pembentukan tim. Contoh sebagai berikut. Selanjutnya terdapat ketua tim yaitu Hidayat, anggota yaitu Reza, Faisal, dan Deo. Selanjutnya, terdapat alamat kantor yang dapat Bapak dan Ibu isikan. Di sini terdapat Kanikeh, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya, terdapat nomor telepon, faksimal kantor, dan sekretariat yang dapat Bapak dan Ibu isikan. Di sini terdapat alamat surat elektronik kantor atau sekretariat. Selanjutnya terdapat nama narahubung yang dapat kami hubungi. Misalnya di sini Andi dan Reza. Selanjutnya terdapat titik koordinat, latitude dan longitude. Di sini Bapak dan Ibu dapat mengakses pada website latlong.net dengan cara memasukkan alamat dari kantor masing-masing daerah, lalu klik tombol Find. Selanjutnya, setelah Bapak dan Ibu mengklik tombol Find, terdapat latitude dan longitude yang dapat Bapak dan Ibu kopikan. Di sini mencoba untuk mengcopy paste untuk latitude. Lalu Bapak dan Ibu dapat memasukkan ke kotak latitude. Selanjutnya untuk longitude, Bapak dan Ibu dapat mengcopy pastekan untuk longitude. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat mengupload foto tampak depan kantor. Oke, setelah Bapak dan Ibu berhasil mengupload, maka akan tampil dari foto tampak depan kantor dari masing-masing daerah. Lalu Bapak dan Ibu dapat mengklik button simpan. Selanjutnya adalah penilaian mandiri. Terdapat 3 kriteria pada penilaian mandiri. Pertama adalah penyusunan peraturan daerah.
kedua adalah reformasi pelaksanaan perizinan, dan yang ketiga adalah koneksi Pemda dengan sistem OSS. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat melampirkan file berformat PDF. Pada penyusunan peraturan daerah, kriteria penilaian penyusunan peraturan daerah, Bapak dan Ibu dapat menginputkan data yang berkaitan dengan penyusunan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang percepatan pelaksanaan berusaha serta peraturan pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Isilah berdasarkan fakta yang ada dengan memilih data yang sesuai. Di sini terdapat indikator penilaian. A. Prosedur operasional standar perizinan berusaha melalui sistem OSS. Yang pertama adalah dokumen prosedur operasional standar perizinan berusaha melalui sistem OSS. Di sini terdapat jawaban ada lengkap dan tidak ada. Bapak dan Ibu dapat memilih sesuai dengan kelengkapan data dari masing-masing daerah. Yang kedua adalah aksesibilitas dokumen prosedur operasional standar perizinan berusaha melalui sistem OSS. Bapak dan Ibu dapat memilih dapat diakses publik, dapat diakses dengan otorisasi, atau tidak dapat diakses. Yang B adalah prosedur operasional standar perizinan berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS. Yang pertama adalah dokumen prosedur operasional standar perizinan berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS. Di sini Bapak dan Ibu dapat memilih ada atau tidak ada. Yang kedua adalah aksesibilitas dokumen prosedur operasional standar perizinan berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS. Dapat memilih dapat diakses publik, dapat diakses dengan otorisasi, atau tidak dapat diakses. Yang C adalah evaluasi implementasi prosedur operasional standar pelayanan perizinan berusaha. Dokumen evaluasi prosedur operasional standar perizinan berusaha melalui sistem OSS. Di sini terdapat pilihan ada dan tidak ada. Selanjutnya adalah aksesibilitas dokumen evaluasi prosedur operasional standar perizinan berusaha melalui sistem OSS. Di sini juga Bapak dan Ibu dapat memilih jawaban seperti dapat diakses publik, dapat diakses dengan otorisasi, dan tidak dapat diakses. Selanjutnya adalah dokumen evaluasi prosedur operasional standar perizinan berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS. Di sini terdapat pilihan ada atau tidak ada. Selanjutnya yang keempat adalah aksesibilitas dokumen evaluasi prosedur operasional standar perizinan berusaha melalui sistem pendukung sistem OSS. Di sini Bapak dan Ibu dapat memilih dapat diakses publik, dapat diakses dengan otorisasi, atau tidak dapat diakses. Selanjutnya D. Tindak lanjut evaluasi. Yang pertama, dokumen tindak lanjut evaluasi prosedur operasional standar perizinan berusaha melalui sistem OSS. Di sini terdapat pilihan ada atau tidak ada. Selanjutnya yang kedua adalah dokumen tindak lanjut evaluasi prosedur operasional standar perizinan berusaha melalui pendukung sistem OSS. Di sini terdapat pilihan ada dan tidak ada. Bapak dan Ibu setelah mengisikan langkah-langkah di atas, Bapak dan Ibu dapat mengklik tombol simpan sementara. Setelah sukses, Bapak dan Ibu melanjutkan ke langkah selanjutnya. Selanjutnya adalah reformasi pelaksanaan perizinan.
Kriteria penilaian reformasi pelaksanaan perizinan. Di sini terdapat indikator penilaian. A. Organisasi dan program kerja. Pertama, ketersediaan tim teknik internal. Di sini terdapat pilihan tersedia dengan SK, tersedia tanpa SK, dan tidak tersedia. Bapak dan Ibu dapat memilih sesuai dengan masing-masing daerah. Selanjutnya, yang kedua adalah operasional tim teknis internal. Di sini terdapat pilihan selama hari kerja, 2-4 hari kerja, 1 hari kerja, atau tidak ada. Selanjutnya, untuk B, identifikasi peraturan perizinan berusaha. Yang pertama, aktivitas identifikasi peraturan perizinan berusaha yang perlu direformasi. Di sini terdapat pilihan ada dan rutin, ada tidak rutin, dan tidak ada. Bapak dan Ibu dapat memilih sesuai dengan ketentuan masing-masing daerah. Di sini yang ketiga adalah inventarisasi peraturan perizinan berusaha. Yang pertama adalah keberadaan dokumentasi kegiatan. Di sini Bapak dan Ibu dapat memilih ada dan lengkap, ada tidak lengkap, dan tidak ada. Selanjutnya, untuk yang D, deregulasi peraturan perizinan berusaha. Pertama, jumlah rekomendasi yang telah dikeluarkan dari daftar identifikasi peraturan perizinan berusaha. Di sini terdapat pilihan ada rekomendasi pada setiap identifikasi. Yang kedua adalah ada rekomendasi pada sebagian identifikasi, dan yang ketiga adalah tidak ada rekomendasi. Yang E adalah debirokratisasi peraturan perizinan berusaha. Di sini yang pertama adalah aktivitas mendorong kemudahan perizinan berusaha. Di sini terdapat pilihan ada dan rutin, ada tidak rutin, dan tidak ada. Bapak dan Ibu dapat mengisikan semua jawaban untuk penilaian reformasi pelaksanaan perizinan. Setelah semua jawaban terjawab, Bapak dan Ibu dapat mengklik tombol simpan sementara. Setelah Bapak dan Ibu berhasil menyimpan data tersebut, langkah selanjutnya adalah mengklik tombol langkah selanjutnya. Yang ketiga adalah koneksi Pemda dengan sistem OSS. Di sini terdapat indikator penilaian. A. Implementasi sistem OSS sesuai kewenangannya. 1. Ketersediaan SOP pemanfaatan sistem OSS. Di sini terdapat pilihan jawaban tersedia dan digunakan, ada belum digunakan, atau tidak ada. B. Implementasi sistem pendukung sistem OSS. 1. Ketersediaan SOP pemanfaatan sistem pendukung sistem OSS. Di sini terdapat jawaban tersedia dan digunakan, ada belum digunakan, atau tidak ada. C. Evaluasi implementasi. 1. Ketersediaan agenda evaluasi terhadap pemanfaatan sistem OSS. Di sini terdapat pilihan tersedia dan terjadwal, tersedia namun tidak terjadwal, dan tidak tersedia. Bapak dan Ibu dapat mengisikan semua jawaban lalu menyimpannya di tombol simpan sementara. Setelah berhasil menyimpan data-data tersebut, langkah selanjutnya adalah mengklik langkah selanjutnya. Terakhir adalah melampirkan file berformat PDF. Di sini, Bapak dan Ibu dapat melampirkan dokumen sesuai dengan masing-masing jenis dokumen berdasarkan format lampiran yang telah disediakan. Dokumen tersebut harus dikonversi ke dalam format PDF sebelum diunggah ke dalam sistem. Ukuran maksimal setiap dokumen adalah 20 MB. Selanjutnya, pada dokumen lampiran, Bapak dan Ibu dapat mendownload file pada kolom format.
Bapak dan Ibu dapat membuka file tersebut yang sudah di-download pada folder download. Pada file tersebut terdapat nama DPM PTSP, provinsi, nomor lampiran, nama lampiran, indikator penilaian, dan isi lampiran. Lalu di bawah terdapat tabel dengan nomor, nama SOP, foto halaman depan SOP, dan foto halaman belakang SOP. Bapak dan Ibu dapat mengisikan tabel tersebut dengan sesuai pada daerah masing-masing. Contoh, untuk nama SOP, prosedur penggunaan OSS. Lalu Bapak dan Ibu dapat memasukkan untuk foto halaman depan SOP dan foto halaman belakang SOP. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat menyimpan pada file Save As, lalu convert ke PDF. Setelah file tersebut berekstensi PDF, Bapak dan Ibu dapat mengupload ke halaman yang sebelumnya diisikan. Lalu Bapak dan Ibu dapat mengupload ke unggah dokumen dan mencari file yang telah dikonvert menjadi PDF. Jika sudah, file tersebut akan masuk ke sistem, lalu Bapak dan Ibu dapat mengklik tombol pada aksi dan pada status sudah berubah menjadi sudah unggah. Bapak dan Ibu dapat melakukan hal yang sama pada file-file yang terdapat di input PBB pada penilaian mandiri provinsi masing-masing. Jika sudah selesai, Bapak dan Ibu dapat mengklik tombol selesai. Lalu di sini ada konfirmasi. Apakah Anda yakin data yang dimasukkan sudah benar? Jika data yang Bapak dan Ibu masukkan sudah benar, Bapak dan Ibu dapat memilih tombol iya. Selanjutnya pada tampilan dashboard terdapat hasil total, penyusunan peraturan daerah, reformasi pelaksanaan perizinan berusaha, dan koneksi Pemda dengan sistem OSS. Berikut adalah video tutorial pengisian PPB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.